Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Sri Mulyani, CGP Angkatan 6, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Unit Kerja TK Pertanian Jabar Rahmat, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menggunakan teori tabula rasa yang memandang bahwa anak itu bagaikan kertas putih bersih. Bagaimana kita menyiratkan atau memberikan goresan di atas kertas putih bersih tersebut. Kemudian guru selalu memberikan pengajaran kepada anak. Jadi pengajaran dan pendidikan hanya satu arah diberikan dari guru kepada anak. Kemudian anak itu harus menghormati guru. Jadi di sini guru yang harus selalu dihormati oleh anak. Kemudian pendidikan itu masih diberikan secara klasikal dan hanya monoton itu saja. Kemudian pendidikan itu lebih menekankan kepada pendidikan kognitif, di mana kemampuan kognitif menjadi unggulan seseorang dikatakan berhasil dalam belajarnya. Misalkan pandai dalam membaca, menulis, dan berhitung. Setelah saya mempelajari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa anak itu sudah mempunyai kodratnya yang dimiliki sejak lahir, di mana laku dan kodrat anak itu sudah ada tapi masih samar-samar. Tugas kita adalah menebalkan laku dan kodrat yang samar-samar tersebut menjadi laku dan kodrat yang baik. Anak merdeka dalam belajar. Anak diberikan kebebasan dalam belajar. Di sini anak bebas memilih kegiatan yang diinginkan sesuai dengan minat dan bakatnya, tetapi dalam batasan yang sudah ditentukan. Anak bebas menggali informasi, menggali pengetahuan dan lainnya sesuai dengan gaya belajar, sesuai dengan cara belajar masing-masing. Dalam hal ini guru sebagai penuntun dan hanya memfasilitasi kebutuhan anak didik. Anak harus dihormati. Anak harus dihormati dengan memandang segala kodrat kekuatan yang dimiliki anak, menghormati segala karakteristik yang dimiliki anak, tidak menyamaratakan semua anak, menghormati setiap kemampuan anak dan keunikan anak yang berbeda-beda. Pendidikan berpusat atau berhamba pada anak, yang mana kegiatan disesuaikan dengan keinginan, kemampuan, minat, dan bakat anak. Karena pada dasarnya setiap anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus dapat memfasilitasi, menuntun, dan mengarahkan agar anak berkembang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya tersebut. Pendidikan harus holistik, artinya menyeluruh. Tidak hanya mengembangkan satu ranah saja, tetapi harus dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, termasuk penanaman nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dalam proses pembelajaran sebelum saya mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara, pembelajaran dilakukan dengan satu arah, yaitu pendidikan dan pengajaran dilakukan dari guru ke siswa. Siswa hanya bersifat pasif menerima pengajaran dari guru. Pembelajaran dilakukan juga secara klasikal dan monoton serta menekankan pada arah kognitif. Akan tetapi sesudah saya mempelajari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dilakukan dengan memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada anak untuk dapat memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginan anak. Guru bertugas menuntun agar laku dan kodrat yang dimiliki anak dapat menjadi baik. Guru memberikan contoh, motivasi, dan dorongan kepada anak ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian penanaman dan pendidikan karakter juga diterapkan sebagai kegiatan pembiasaan agar melekat menjadi pribadi yang baik pada anak yang membentuk profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan pembelajaran, sesudah mempelajari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyediakan berbagai kegiatan yang dapat dipilih oleh anak. Menanyai sejauh mana pengetahuan anak mengenai tema atau pelajaran yang sudah dilalui. Menyampaikan tema atau kegiatan hari ini
termasuk aturan-aturan di dalamnya supaya anak tidak keluar dari batasan-batasan dalam bermain, termasuk pemberian tuntunan yang dilakukan oleh guru, kemudian memberikan motivasi, dorongan, arahan, bimbingan dalam proses pembelajaran. Siswa mengomunikasikan apa yang telah dipelajarinya tadi, kemudian guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai apa yang telah dipelajari hari ini. Pembelajaran di kelas yang ingin diterapkan di sekolah setelah mempelajari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih kegiatan belajar yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Tidak memaksakan kehendak kepada anak, tetapi lebih menghamba atau berpusat pada anak. Sesuai dengan kisahnya bersama anaknya Asti. Beliau sangat menyesal dan berjanji untuk memuliakan anaknya seumur hidupnya. Itu pedoman yang harus dijadikan dasar dalam mendidik anak, di mana kita harus mengajar dengan tulus ikhlas, dengan hati yang ikhlas, tidak menuntut anak dan sesuai dengan kemampuannya. Menghormati anak sebagai manusia yang memiliki kodrat masing-masing, dengan segala keunikannya, dengan segala kemampuannya, dengan segala perbedaannya. Belajar yang menyenangkan. Dengan belajar yang menyenangkan, maka pembelajaran akan bermakna bagi anak. Dengan pembelajaran yang bermakna, maka tujuan pembelajaran akan tersampaikan dan akan tercapai pada anak. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, merdeka belajar, salam dan bahagia.